Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami akan menceritakan peristiwa Rengas Dengklok sampai proklamasi. Sebelumnya, kita akan perkenalan mulai dari absen nomor kecil dulu, silahkan. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Cahyono, kelas 11 Teknik Mesin A, nomor absen 2. Saya di sini berperan sebagai narasumber. Saya Ardianto Setiawan, nomor absen 8, berperan sebagai pembawa acara. Dan saya Arjuna Jibai Saputra, nomor absen 9, berperan sebagai pembawa acara. Saya Dampak Nanta, absen 11 dari kelas 11 Teknik Mesin A, berperan sebagai narasumber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan langsung dengan saya Andre Dan saya Denny. Di Kita sini akan membicarakan tentang peristiwa Rengas Dengklok Ya. yang dihadirkan dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah penting. Yang pertama ada Mas Dama. dan juga Mas Agus. Oke, di sini kami kedatangan dua narasumber yang akan menceritakan peristiwa Rengas Dengklok sampai merdeka. Kita mulai dulu dari narasumber yang pertama. Kita mulai dulu dari Dama. Ya, Sebenarnya sejarahnya Rengas Dengklok itu bagaimana? jadi peristiwa Rengas Dengklok itu pada masa itu terjadi karena perbedaan antara golongan muda dengan golongan tua. Lalu golongan muda itu mendesak Insinyur Soekarno dengan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan tersebut. Mereka juga beradu pendapat tentang hari proklamasi pada masa itu. Jadi seperti itu. Oh, jadi mereka itu berdebat tentang kapan proklamasinya ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin boleh diceritain kronologi peristiwa Rengas Dengklok itu. Narasumber kita yang kedua, Mas Agus, dari awal diceritain kronologi peristiwa Rengas Dengklok dari awal sampai Akhir. ya sampai akhir Sampai dan proklamasi. sampai proklamasi. Ya. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari narasumber dari pembawa acara. Ya. Dari perselisihan ini, golongan muda menculik R.C. Karno dan Muhammad Hatta lalu membawanya ke Rengas Dengklok. Penculikan ini Juga didukung, Nah. didukung sama organisasi PETA pada saat itu, dan juga didukung juga sama Latif Hendra Diningrat pada saat itu. peristiwa tersebut tepatnya pada atau penculikan tersebut tepat terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. pada setengah 5 Ya, pagi pada saat itu. Iya. Oke, kita jadi tahu ya. Mungkin bisa nih dilanjutkan ke narasumber yang selanjutnya. Oke, setelah itu rencana mereka itu berjalan dengan lancar. Lalu pada dini hari sekitar pukul 3 pagi terjadilah sebuah peristiwa yang dinamai sebagai peristiwa Rengas Dengklok pada masa itu. Lalu pada saat itu Bung Karno tidak menolak permintaan para golongan muda, Fatmawati, Guntur, dan juga Bung Hatta untuk ikut serta dalam peristiwa tersebut. Pada saat itu sekitar menjelang subuh pada jam 4, kurang lebih jam 4. Lalu mereka sudah sahur karena kan pada saat itu kan masih menjelang bulan puasa. Nah, mereka bergegas menuju ke Rengas Dengklok. Oh iya, berarti seperti itu ya kronologisnya. Tapi kenapa memilih Rengas Dengklok untuk dijadikan tempat penculikan R.C. Karno dan Muhammad Hatta? Boleh dilanjutin? Oke, saya lanjutin ya. Ya. Untuk izin menyambung. Ya, siap. Ya, silakan. Kenapa alasannya Rengas Dengklok dijadikan salah satu tempat di mana R.C. Karno ditempatkan untuk dari penculikan tersebut? Ya. Karena Rengas Dengklok
di waktu itu daerahnya relatif aman dari serangan penjajah. Waktu itu sesampainya di Rengas Dengklok, IAR Soekarno dan Hatta ditempatkan di salah satu rumah Keturunan Tionghoa. Dia Dan beliau itu adalah petani kecil Ya. yang berasal dari Tionghoa. Sebenarnya apa sih yang mereka harapkan dari kejadian itu? Dan itu harapan dari golongan pemuda. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta itu tetap pada pendiriannya untuk membacakan proklamasi pada saat tersebut. Bung Karno dan Bung Hatta itu tuh siap bersedia untuk membacakan teks proklamasi pada saat itu. Tetapi Bung Karno itu tetap pada pendiriannya. Kan tanggal 16 Agustus itu sebenarnya bertepatan dengan sidang PPKI. Sedangkan IAR Soekarno dan Muhammad Hatta diculik. Terus apa sih akhirnya yang terjadi pada waktu itu saat IAR Soekarno dan Muhammad Hatta tidak hadir di sidang PPKI? Ya, tanggal 16 Agustus. Nah, jadi pada saat itu Ahmad Subarjo langsung mencari kedua tokoh tersebut, Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta. Lalu Ahmad Subarjo itu bertemu dengan Yusuf Kuto. Setelah itu tersedia kesepakatan untuk diantaranya Ahmad Subarjo menuju ke Rengas Dengklok pada saat itu. Setibanya di sana sekitar pukul 5 sore, Ahmad Subarjo pun langsung berdiskusi dengan para pemuda untuk menjanjikan atau memberi jaminan untuk diadakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sebelum pukul 12 siang. Oh, jadi yang memberikan jaminan itu Ahmad Subarjo ya? Ya, ada para pemuda. Terus itu gimana lagi tuh? jadi akhirnya sebelum mewakili para pemuda untuk melepaskan Soekarno dan Hatta untuk balikan ke Jakarta. Ya. Tepat pada saat itu berakhirlah peristiwa Lasem. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Oh iya nih, ada yang lupa. Itu kan yang terlibat di Rengas Dengklok peristiwanya itu siapa saja sih? Kan ada golongan tua sama golongan muda. Nah, Iya. itu siapa? Presiden kan? Untuk anggota golongan mudanya sih ada Yusuf Punto, Ikana, Sukarni, Iwan Kusuma, Sudar Kusinggi, dan Subeno. Oh ya, dan juga untuk golongan tua itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Oh, berarti begitu ya? Dan berarti tokoh yang terlibat di peristiwa Lasem itu banyak ya, ada golongan tua dan golongan muda. Nah, mungkin dari peristiwa ini, dari narasumber kita juga ini, kita jadi tahu ya tentang siapa pelakunya, juga latar belakangnya, kenapa, siapa sih juga dari peristiwa tersebut, dan karakter-karakter dari tokoh tersebut bagaimana. Jadi kita punya bukti banget bahwa kalau negara Indonesia itu adalah negara yang sangat demokratis. Ya, karena walaupun golongan muda sama golongan tua itu bersisi, tapi tetap bisa melahirkan sebuah kesepakatan bersama yang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, yang terakhir kayaknya ada satu pertanyaan yang masih mengganjil nih buat kita tanya ke narasumber kita untuk masih ada di sini. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya peristiwa makna dari Rengas Dengklok peristiwanya. Makna jadi peristiwa Rengas Dengklok supaya kita semua tahu dari peristiwa itu ada makna yang dapat Saya jelasin ya, apa makna dari peristiwa Rengas Dengklok tersebut? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali tokoh-tokoh Berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok tersebut dan sekarang dikenal dengan pahlawan nasional. Nama-nama beliau sudah dicatat di dalam buku sejarah bangsa Indonesia. Jadi kurang lebihnya makna dari Rengas Dengklok itu seperti itu. Oke, sekiranya itu ya penggal kisah dari peristiwa Rengas Dengklok mulai dari awal hingga akhir sampai kemerdekaan. Ya kurang lebih seperti itu. keren ya. Sebelum kita akhiri, ada komentar enggak nih buat kita semua di generasi yang milenial ini? Mungkin saya akan memberikan sedikit motivasi atau dorongan untuk generasi sekarang ya. Jadi
untuk generasi muda sekarang itu kita tuh harus menyontoh dari peristiwa orang tersebut. Jadi kan sekarang kan udah zamannya modern ya, juga ada gadget, dan mereka itu harus bisa mendalami Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Ardianto selaku pembawa acara pamit undur diri. Saya Arjuna Haji Saputra sebagai pembawa acara juga pamit undur diri. Saya sebagai Gapa Ananta juga pamit undur diri. Saya Abi Ditairo juga pamit undur diri. Ya, terima kasih juga. Dalam hitungan ketiga kita akan tutup talkshow ini. 1, 2, 3.